Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, anak-anak kelas 10 IPA 5 sekalian. Hari ini kita sepertinya ketemunya di YouTube dulu ya. Hari ini Ibu akan menjelaskan materi tentang lanjutan ya, tentang bab 4. Jadi kemarin itu kita sudah masuk ke bab 4 tentang sistem pertidaksamaan dua variabel. Di antaranya kita sudah membahas dua subbab ini, yang A sama B. Untuk hari ini kita akan membahas subbab yang C-nya saja, gitu ya. Berarti minggu depan kita masuk subbab yang D, seperti itu. Untuk subbab yang C, sekarang kita akan belajar menentukan suatu pertidaksamaan dari daerah himpunan penyelesaian atau dari suatu gambar kita cari pertidaksamaannya seperti apa. Kalau kemarin kan kita taunya dari pertidaksamaan, baik itu garis atau parabola, ntar kita gambar di koordinat kartesius itu seperti apa ya. Nah, sekarang kita masuk yang subbab C ya, menentukan pertidaksamaan dari daerah himpunan penyelesaian. Oke. Nah, untuk menentukan daerah himpunan penyelesaian, untuk menentukan pertidaksamaannya ya. Nah, itu sama Ibu bakal dibagi jadi 4 ya. 1, 2, 3, 4, nantilah ini belakangan. Untuk bagian yang pertama dulu, kita akan belajar menentukan persamaan linear dari sebuah garis ya. Jadi dari sebuah gambar gitu, gambar garis, nanti kita harus tahu nih pertidaksamaannya, persamaan garisnya apa atau persamaan linearnya apa, seperti itu ya. Nah, di sini yang menjadi kata kuncinya itu adalah lihat gambar, kemudian kita cari dua titik yang dilalui oleh garis tersebut ya. Jadi nanti tugas kalian ketika melihat sebuah garis, nah kata kuncinya itu adalah kalian lihat gambarnya dulu, gambar garisnya ya. Kemudian kalian cari dua titik yang dilalui oleh garis. Nah, kemudian sama kalian dua titik tersebut diberi label X1, Y1 dan X2, Y2. Kalau udah dapet X1, Y1, X2, Y2, nah baru kita bisa menentukan persamaan garisnya, yaitu dia punya rumus yang ini. Ini kayaknya udah belajar ya waktu SMP loh. Rumusnya adalah Y min Y1 dibagi Y2 min Y1 sama dengan X min X1 dibagi X2 min X1. Dengan catatan ini X1 Y1, ini X2 Y2, seperti itu ya. Nah, sekarang Ibu akan berikan contoh kepada kalian. Kita lihat. Tentukan persamaan garis jika diketahui grafiknya seperti ini ya. Pertama-tama kita lihat garisnya dulu, yang ini maksudnya ya. Dia melalui titik yang mana aja yang kelihatan di gambar. Yang ini kan yang kelihatan di gambar, yang ini sama ini. Ya nggak? Nah, baru kalian tentukan ini koordinatnya berapa, koma berapa. Itu adalah 6,0. Kalau ini berapa, koma berapa? 0, min 3. Seperti itu ya. Jadi di koordinat kartesius kan ini sumbu X, ini sumbu Y ya. Jadi ini posisinya, untuk yang ini posisinya X-nya di 6, ya kan? Kemudian Y-nya nggak ke atas atau ke bawah, makanya 0. Kalau ini X-nya nggak ke kanan atau ke kiri, posisinya ya, maksudnya titiknya posisinya nggak ke kanan ke kiri, makanya X-nya 0. Tapi Y-nya itu ada di bawah di min 3, seperti itu. Nah, sekarang Ibu tulis garis tersebut berarti melalui titik apa aja? 6,0 dan 0,-3, seperti itu ya, bisa ya. Nah, kemudian sama kalian kedua titik ini diberi label supaya gampang untuk masukin ke rumus. Berarti Ibu misalin ini X1-nya, ini Y1, ini X2, ini Y2 ya. Nah, maka persamaan garisnya langsung kita substitusi ke sini ya. Nah, Y min Y1, Y2 min Y1. Nah, ini Y-nya siapa, Bu? Ini substitusi jangan, gak usah. Gak usah, berarti ini Y aja. Yang disubstitusi itu adalah yang X1, Y1, X2, Y2 gitu ya. Y1-nya berapa? 0, ya kan? Dibagi sama Y2 dikurang Y1. Y2-nya siapa? Ini kan, min 3 ya. Per min 3 dikurangi Y1-nya 0 sama dengan
X ini karena nggak ada labelnya, maksudnya nggak ada subscriptnya, jadi X aja. Dikurangi X1-nya siapa? 6. Dibagi dengan X2-nya berapa? 0 dikurangi sama X1, 6 ya. Nah, baru kita hitung. Gitu. Y kurang 0 berapa? Y doang. Min 3 dikurangi 0, min 3. Sama dengan X min 6. Itu kan nggak bisa dikurangi ya. 0 dikurangi 6 berapa? Min 6. Seperti itu. Nah, kemudian kita bisa, oh ya Bu, kalau bentuknya gini habis itu diapain? Kalian masih ingat kali silang ya? Jadi kalau ada bentuk pecahan sama dengan pecahan, kita bisa ngali silang ini sama ini sama ini. Seperti itu ya. Nah, berarti kita punya apa? Min 6Y sama dengan min 3 kali X berapa? Min 3X. Min 3 dikali min 6 plus 18 gitu ya. Nah, baru kita punya persamaannya apa lagi? Ini kan kita punya persamaan min 6Y sama dengan min 3X ditambah 18. Sama Ibu misalkan mau disederhanain nih, dibagi 3 ya. Sama Ibu dibagi 3, gitu. Tulisannya kecil aja. Berarti ini jadi apa? Min 3Y. Bagi 3 ya. Kalau bagi 3 berarti ini apa? Min 2Y sama dengan min 3X bagi 3, berarti min X ditambah 18 bagi 3 berapa? 6, seperti itu ya. Nah, ini persamaan garisnya. Atau sama Ibu mau dipindah ruaskan seperti ini misalnya. Min X-nya pindah ke kiri jadi apa? X min 2Y. Ini min 2Y-nya kan tetap ya. 6-nya juga pindah ke kiri, berarti min 6 sama dengan 0. Nah, ini persamaan garisnya gitu ya. Jadi untuk persamaan garis, dia itu bentuknya bisa diutak-atik sama kita. Sebenarnya sampai sini juga beres, betul. Cuman sama Ibu mau disatu ruaskan mereka itu, misalkan dipindahkan ke sebelah kiri seperti itu ya. Itulah cara menentukan persamaan garis. Selesai ya. Nah, mohon diterapkan baik-baik ya. Nah, sekarang kalau kita sudah bisa menentukan persamaan garis, kalau ada gambar garis kita bisa menentukan persamaannya. Nah, sekarang kita tambah nih ke poin kedua, yaitu kita akan menentukan pertidaksamaan linear ya dari sebuah DHP. Contohnya yang ini nih ya. DHP itu jadi udah ada pertidaksamaan linear atau pertidaksamaan garis. Ini kan garis, kemudian di sebelah kirinya ada daerah arsir. Nah, ini namanya udah pertidaksamaan linear, bukan persamaan linear lagi seperti itu ya. Nah, sekarang gimana sih caranya kalau kita punya daerah arsiran seperti ini, kemudian kita mau menentukan pertidaksamaannya kayak apa? Kayak gitu ya. Nah, berikut adalah langkah-langkah menentukan pertidaksamaan linear. Yang ke-1, kalian amati gambarnya dulu ya. Kemudian, ini kan gambarnya ya, contoh ya. Kemudian langkah ke-1 kalian harus cari persamaan garisnya terlebih dahulu ya. Untuk menentukan persamaan garis seperti apa? Seperti yang halaman sebelumnya. Pakai rumus apa tadi teh? Yang ini ya. Y min Y1 sama dengan Y min Y1 apa lagi sih ini teh? Per Y2 min Y1 dan seterusnya seperti itu ya. Pakai rumus ini. Nah, berarti itu untuk mencari persamaan garis. Untuk langkah kedua, kita lihat baik-baik ya. Dari daerah arsiran atau DHP, ini DHP itu adalah daerah arsiran yang ini ya. Kalian ambil satu titik untuk diuji. Jadi ini kan sebenarnya banyak ya titik yang bisa kita pilih ya nggak sih? Bisa 2,0, bisa 3,0 atau 0,0, bebas gitu. Jadi banyak titik yang bisa kita pilih, tapi kita pilih salah satu aja ya. Kemudian sama kita substitusi ke persamaan garis yang sudah diperoleh di langkah ke-1. Seperti itu ya. Untuk lebih singkatnya kita cobain aja langsung gitu ya. Nah, sekarang kita punya contohnya yang gambar ini ya. Nah, dari gambar ini tentukan pertidaksamaan linear dari gambar berikut ya. Berarti yang langkah ke-1-nya adalah kita tentukan persamaan garisnya dulu. Kalau menentukan persamaan garis, kita lihat garis yang ini, yang biru tebal ini ya. Yang ini. Nah, dia melalui titik apa sih?
titik apa aja sih yang kelihatan di gambar? Yang ini kan kelihatan ya, sama ini. Nah, ini koordinatnya tulis dulu sama kita. X-nya di 0, Y-nya di 5. Kalau ini X-nya di 5, Y-nya di 0, gitu ya. Nah, berarti di gambar tersebut ya, garisnya itu melalui siapa aja? 0,5 dan 5,0 kayak gitu ya. Nah, terus kita labelin nih, misalkan ini X1, ini Y1, ini X2, ini Y2 gitu. Atau kebalikannya, ini X1, Y1 boleh, ini X2, Y2 juga boleh ya, boleh ditukar. Nah, baru kita masukin ke rumusnya ya. Y-nya tetap, kurangi Y1-nya 5, dibagi sama Y2-nya berapa? 0 kurang Y1-nya 5. Sama dengan X min X1-nya siapa? 0 per X2-nya berapa? 5 dikurangi X1-nya 0, kayak gitu ya. Terus sama ibu ditulis lagi Y dikurang 5 per 0 kurang 5 berapa? Negatif 5 gitu ya. Sama dengan X kurang 0 berapa? X aja, seperti itu. Per 5 kurang 0, 5 ya. Nah, baru kayak tadi nih, kalau udah dihitung, sama kita kali silang dulu. Ini kali ini ya. 5 kali Y berapa? 5Y. 5 kali min 5, min 25. Sama dengan min 5 dikali X. Min 5X, seperti itu ya. Nah, terus sama ibu mau dibagi 5 nih, karena semuanya kan ini bisa dibagi 5 ya. Kayak gitu. Nah, terus pindah ke sini. Kita punya apa ini teh? Y dikurangi 25 bagi 5 berapa? 5 sama dengan min 5X bagi 5, min X gitu ya. Nah, atau sama ibu mau diubah nih, jadi X-nya pindah ke kiri, jadi positif ya. X plus Y sama dengan min 5-nya pindah ke kanan, boleh kayak gitu. Jadi 5 gitu ya. Nah, berarti kita sudah punya persamaan garisnya itu adalah X plus Y sama dengan 5 ya. Itu untuk langkah ke-1 selesai. Kemudian untuk langkah yang kedua, itu adalah kita ambil titik di daerah arsiran. Ini daerah arsirannya, kita bebas mau ambil titik berapapun itu. Misalkan ibu mau ambil titiknya, ini boleh nggak bu? Boleh. Ini boleh nggak? Boleh. Misalkan ibu ambil titiknya ini aja ya. Nah, kalau udah nentuin titik, kalian hitung koordinatnya berapa koma berapa ini. Ini X-nya 0, Y-nya berapa? 2 gitu ya. Nah, atau misalkan ingin yang, ya udah deh, ibu biasanya ambilnya yang 0,0 sih. Kalau ada yang 0,0 pakai aja. 0,0. Cuman kalian opsional boleh pakai yang lain, gitu ya. Nah, sekarang kalau ibu ambil titik di daerah himpunan penyelesaian, tadi itu siapa? 0,0. Kemudian ibu akan substitusi 0,0 tersebut ke persamaan yang diperoleh. Siapa yang sudah kita peroleh itu adalah persamaan garisnya kan X plus Y kita bandingin sama 5 gitu ya. Nah, sekarang kita masukin 0,0. 0,0-nya masuk ke sana. Berarti X-nya 0, Y-nya 0 kan? Masukin sama kita. 0 tambah 0 bandingkan dengan 5. 0 tambah 0 kan 0. Banding sama 5 ternyata lebih apa ini teh? Lebih kecil, seperti itu. Ya enggak? Nah, karena setelah kita ambil daerah arsiran, tandanya itu adalah tandanya lebih kecil, maka bisa kita simpulkan bahwa pertidaksamaannya itu adalah, kita tulis yang ini ya, tulis X plus Y tapi bukan sama dengan 5, tapi tandanya itu adalah lebih kecil, sama dengan 5, seperti itu. Kenapa lebih kecil? Tadi setelah uji titik, tanda yang diperoleh tanda ini lebih kecil. Nah, terus kenapa tandanya lebih kecil sama dengan? Ingat, kalau gambar garisnya itu nggak putus-putus, berarti pakai tandanya itu lebih kecil sama dengan. Tapi kalau garisnya itu putus-putus, pakai tandanya lebih kecil doang, seperti itu ya. Makanya ibu pakai ini.
pakai yang lebih kecil sama dengan karena gambarnya mereka nggak putus-putus gitu ya. Itulah cara menentukan pertidaksamaan linear dari DHP. Oke. Diterapi aja, maksudnya diamati baik-baik, nanti ada latihannya. Sekarang untuk yang nomor 3. Nah, sekarang tadi kan kita menentukan persamaan garis ya, dari persamaan linear dari sebuah garis. Sekarang parabola nih, giliran parabola. Nah, kalau parabola, ya kan pasti gambarnya seperti ini ya. Nanti dari parabola tersebut kita menentukan persamaan kuadratnya kayak apa, kayak gitu ya. Nah, untuk menentukan persamaan kuadratnya itu ada 2 kondisi ya. Jadi tergantung yang diketahuinya apa, maksud ibu teh kayak gitu. Jadi kalau di gambar tersebut, di gambar parabola tersebut diketahui titik puncak, titik puncaknya koordinatnya x, p, y, p gitu ya. Ada rumusnya kayak gitu. Oh, tapi bentar dulu ya. Biasanya nih, kalau gini, sorry. Kalau diketahui titik puncak, itu rumusnya adalah y sama dengan a dikali x min x puncak dikuadratin ditambah yp. Nanti disubstitusinya ini sama ini, gitu ya. Nah, Bu, tapi masalahnya ini ada A. A itu siapa? A itu bilangan yang harus kita cari juga, gitu. Ya. Nah, nanti, sorry. Nah, dilanjut ya. Nanti selain diketahui titik puncak, pasti ada titik lain ya. Ada titik lain. Titik lainnya harus dicari sama kita, misalkan berapa, misalkan x0, y0. Nanti pasti ada lah kayak gitu, ya. Oke, ini simpan dulu aja nih, maksudnya apa, nanti kita lihat aja ke contoh ya. Nah, ada kondisi yang kedua, kalau diketahui titik potong dengan sumbu x. Titik potong dengan sumbu x itu maksudnya yang mana? Yang ini. Ya, ini kan sumbu x ya. Ini kan sumbu x. Nah, parabola ini memotong sumbu x, perpotongannya di mana? Di sini, x1 sama x2, kayak gitu. Ya, berarti koordinat mereka itu siapa sih sebenarnya? X1,0, X2,0. Mereka itu koordinatnya seperti itu. Ya. Nah, kemudian untuk rumusnya, jika diketahui ini, ya, rumusnya adalah Y sama dengan A dikali X min X1. X1-nya yang ini, gitu. X dikurang X2. X2-nya yang ini, gitu ya. Sekarang A-nya siapa? Sama kayak tadi. Nanti bakal ada titik lain, ya. Nanti ada titik lain. Misalkan titiknya itu adalah x0, y0, gitu ya. Nah, itu untuk apa x0, y0 itu? Untuk menentukan A ini, gitu ya. Nah, yaudah. Maksudnya gimana sih? Kita langsung ke contoh ya. Contohnya ini, tentukan persamaan kuadrat untuk gambar di bawah ini. Ini ada 2 nomor, kita kerjakan bareng-bareng ya. Oke, nah sekarang untuk nomor 1, kita amati betul-betul parabolanya ya. Nah, parabola ini melalui titik apa aja sih yang kalian lihat di koordinat ini? Yang ini kan? Ini sama ini sama apa lagi? Ini ya? Ya enggak? Yang kelihatan, yang kira-kira bisa ditemukan koordinatnya, ya enggak sih? Kalau ini koordinatnya berapa? Min 2,0, ya enggak? Kalau ini berapa? 2,0. Kalau ini berapa? 0, min 8 ya. Berarti tulis sama kita. Ini min 2,0. Ini 2,0 sama 0, min 8 kayak gitu. Nah, terus pertanyaannya kita pakai yang mana, Bu? Pakai rumus 1 atau rumus 2? Nah, kalau kita lihat sebenarnya ya, ini min 2,0 sama 2,0, pokoknya yang titiknya itu adalah perpotongan sumbu x dengan parabola. Ini kan 2 titik ini kan adalah perpotongan sumbu x ya nggak? Sumbu x dengan parabola, betul tidak? Ini kan sumbu x-nya ya. Nah, makanya karena mereka diketahui min 2,0, 2,0, pokoknya koordinatnya yang berapa 0, itu adalah akar-akarnya. Nah, yang ini tuh adalah akar-akarnya.
ya. Karena dia akar-akarnya, berarti kita bisa pakai rumus yang kedua kayak gitu, ya. Nah, kalau udah diketahui seperti itu, tapi kalau kita lihat juga, ini titik puncak bukan? Ini titik puncak ya nggak? Ini adalah titik puncak, ya kan? Karena dia berada di titik paling bawah, gitu ya yang diketahui. Nah, karena titik puncak juga diketahui, berarti kalian bisa juga pakai nomor 1 nih. Berarti untuk nomor 1 ini, kalian boleh pakai nomor 1, boleh pakai nomor 2, seperti itu, ya. Cuman kayaknya ibu mau pakai nomor 1 dulu aja, ya. Jadi kita pakai rumus yang mana? Yang ini ya, Y sama dengan, ibu ditulis, Y sama dengan A dikali X min X puncak dikuadratin ditambah Y puncak. Itu rumusnya ya. Nah, masukin nih sama kita, Y sama dengan, masukin yang ada ya, maksudnya X puncak ya, puncaknya kan. Nah, berarti ini namanya X puncak, ini namanya Y puncak. Oke. A-nya belum tahu. X dikurangi X puncaknya berapa? 0, berarti X min 0 kuadratin ditambah Y puncak. Ditambah sama Y puncaknya min 8, gitu kan. Berarti kita punya apa? Y sama dengan A, X min 0 kan X ya. Dikuadratin berarti AX kuadrat plus min jadi apa? Min. Itu kan. Y sama dengan AX kuadrat min 8. Nah, tapi masalahnya, masa persamaan kuadratnya kayak gini sih? Gitu kan. Nah, di sini kalian buat kalimat lagi nih. Karena kita kan mau nyari A ya. Nah, karena selain parabola tersebut melalui titik puncak yang diketahui, mereka juga melalui 2 titik ini, ya enggak? Nah, makanya ibu tulis di sini. Karena dia juga melalui titik 2,0 atau min 2,0, ibu ambilnya 2,0 aja, pilihnya 2,0 ya. Tapi kalau kalian mau pakai yang ini juga boleh ya. Karena dia itu melalui 2,0 atau titik lain, jadi dia itu titik lain yang dilalui oleh parabola. Nah, inilah yang disebut sebagai ini nih, X0, Y0. Titik yang dilalui gitu ya. Ini X0, Y0. Baru kita substitusi anak-anak ke persamaan yang terakhir kita tulis yang ini. Ya. Nah, masukin ini X-nya, ini Y-nya. Ya. Y-nya berapa ini? Ini jadi Y0 ya. Ini X-nya X0 kayak gitu. Nah, terus ini jadi Y-nya berapa? 0 sama dengan A dikali X-nya siapa ini? 2 dikuadratin berapa? 4 ya. Dikurangi 8. Nah, terus berarti kan kita punya 0 sama dengan 4A min 8. Nah, kita kan mau nyari A ya. Min 8-nya pindah ke kiri jadi 8 sama dengan 4A. Berarti A-nya berapa? 8 bagi 4 sama dengan 2 kayak gitu. Ya enggak? Nah, kalau udah dapet A-nya sama dengan 2, baru kita masukin baru kita simpulin di sini. Maka persamaannya itu adalah kita tulis yang terakhir ini. Baru ganti A-nya jadi berapa? 2 gitu loh, ya. Nah, berarti kita punya apa? Y sama dengan A-nya berapa? 2 X kuadrat dikurangi sama 8. Seperti itu caranya. Bisa ya? Oke, nanti kalau misalkan belum paham, diulangi aja, di replay. Nah, sekarang yang nomor 2 ini. Nomor 2, kita juga mau mencari persamaan kuadratnya kayak apa. Ya. Nah, kita lihat di gambar, dia melalui titik apa aja. Nah, yang ini koordinatnya berapa? 1,0. Yang ini juga berapa koordinatnya? Min 3,0. Nah, ini titik puncaknya kan kita nggak tahu ya. Ya nggak? Titik puncaknya kita nggak tahu. Nah, karena ini kita tahu ya, akar-akarnya kita tahu, min 3 sama 1, berarti kita pakai rumus 2 pasti ini mah. Ya.
Rumusnya masukin dulu sama ibu ya. Y sama dengan A dikali X min X1, terus dikali lagi dengan X min X2. Dengan X1, X2 yang ini, siapa aja? 1,0 min 3,0. Nah, kita butuh satu titik yang lain yang dilalui oleh parabola. Nah, kira-kira titik yang mana yang kelihatan? Yang kelihatan itu adalah yang berpotongan dengan sumbu Y yang ini nih kelihatan nih. Maksudnya yang kira-kira bisa kita tentukan koordinatnya gitu. Ini koordinatnya berapa? 0,6. 0,6 ini dia dilalui parabola juga kayak gitu loh, ya. Nah, Jadi dengan kata lain, yang ini namanya X1-nya, ini adalah X2-nya, ini siapanya? X0, Y0 gitu, ya. Nah, sekarang masukin dulu ke rumusnya. Masukin ke rumusnya itu Y tetap sama dengan A. Masukin yang X1, X2 dulu ya. X min 1, X min X2-nya berapa? Min 3. Min 3 jadi plus ya. Kayak gitu loh. Nah, udah beres. Terus tadi apa lagi kata-katanya? Karena dia juga melalui titik yang lain. Siapa titik yang lainnya? 0,6, baru kita substitusi. Ini X-nya 0. Ini X0, Y0-nya seperti itu. Ya. Nah, masukin sama kita. Atau kalian mau sekalian dari awal disubstitusi, boleh. Tapi jangan pahili gitu ya. Ini sama ibu bertahap gitu. Nah, Y0-nya kan 6 ya. Berarti 6 sama dengan A. X-nya berapa? 0 nih. 0 min 1, 0 plus 3 gitu. 6 sama dengan A dikali 0 kali min 1 berapa? Min 1. 0 tambah 3 berapa? 3 gitu ya. Berarti 6 sama dengan min 1 dikali 3, min 3A. Berarti A-nya berapa? Min 2 kayak gitu. Ya. Nah, udah deh. Kalau udah gitu, berarti kita bisa simpulkan. Maka persamaan kuadratnya itu adalah tadi apa? Yang ini nih, tulis yang terakhir ini ya. Y sama dengan A-nya berapa? Min 2 dikalikan X min 1 X plus 3 gitu ya. Yang ininya nggak usah dimasukin. Jadi 0,6 itu fungsinya apa sih? Untuk menentukan A aja siapa. Kalau udah dapet A-nya udah nggak usah dipakai lagi sih ini gitu ya. Nah, ini kira-kira kayaknya harus diuraikan dulu. X kali X berapa? X kuadrat. X kali 3 plus 3X min X min 3 gitu ya. Nah, baru Y sama dengan min 2 X kuadrat. 3X kurang X berapa? 2X kurang 3. Nah, berarti Y sama dengan dikaliin sama kita. Berarti min 2X kuadrat. Min 2 dikali 2 berapa? Min 4X. Min 2 dikali min 3 plus 6. Nah, ini persamaan kuadratnya seperti itu. Ya. Jadi, ada dua cara. Ada dua rumus. Itu tergantung apa yang diketahui di gambar. Gitu ya. Oke, sekarang ini pembahasan yang terakhir. Yaitu, nah sekarang nyari DHP-nya. Dari DHP kita menentukan pertidaksamaan kuadrat ya. Nah, sama langkah-langkahnya dengan pertidaksamaan linear. Setelah kita menentukan persamaan kuadrat, langkah pertamanya itu ya. Kemudian langkah keduanya itu kita ambil titik dari DHP-nya. Sama, ambil titik di DHP terus substitusi. Nanti tanda yang diperoleh apa gitu ya. Oke, sekarang kita lihat kita cari persamaan kuadratnya dulu ya. Persamaan kuadratnya kita lihat gambar di sini. Parabola ini melalui apa aja? Ini kan, berapa ini? 1,0. Ini berapa ini? Min 2,0. Kayak gitu kan. Terus titik puncaknya tahu nggak? Nggak tahu nih, gitu ya. Berarti kita nggak bisa pakai rumus yang ke-1. Nah, berarti titik lainnya yang bisa kita cari kira-kira yang mana sih? Yang ini ya. Berapa koma berapa ini?
0, min 4 kayak gitu ya. Nah, berarti siapa aja? Min 2,0, siapa lagi? 1,0, sama titik lainnya yaitu adalah 0, min 4 gitu ya. Nah, Ibu tandain ininya si X1, ininya X2, berarti ini adalah X0, Y0 gitu ya. Nah, berarti kita pakai rumusnya yang mana nih, Bu? Ya, pakai rumus yang kedua. Ya kan? Rumusnya yang ini, yang kedua. Aduh. Berarti kan rumusnya Y sama dengan A X min X1 terus T X min X2. Masukin X1, X2 dulu ya. Y sama dengan A X min 2 berarti plus 2. Terus X min X2-nya berapa? 1 kayak gitu ya. Nah, terus di sini apalagi karena melalui titik yang tadi siapa X0 Y0 ini 0, min 4 masukin ke sini ya. Berarti kita punya apa? Y-nya kan min 4 sama dengan A. Terus X-nya itu 0 tambah 2 berapa? 2. Terus X-nya ini 0 min 1. 0 kurang 1 berapa? Min 1 ya. Berarti min 4 sama dengan 2 kali min 1 berapa? Min 2. Berarti ini min 2A. Berarti A-nya berapa? Min 4 bagi min 2 berapa? 2 ya. Maka persamaannya itu adalah Y sama dengan A-nya kita masukin 2. Masukin yang ini nih. X plus 2 X min 1. 2 ini kan X kuadrat ditambah, ini hitung aja ya sama kalian. 2 kali min 1 min 2. Ini kenapa langsung X, Bu? Kayak gini aja lah. 2 tambah min 1 kan 1 ya. Nah, 1X kayak gitu ya. Jadi ini dijumlahin baru kali X gitu. Untuk ngisi yang tengah. Nah, terus apa lagi? Y sama dengan 2 kali X kuadrat. 2X kuadrat ditambah 2 kali X, 2X. 2 kali min 2, min 4. Nah, beres. Langkah 1 beres ya. Sekarang langkah 2. Apa tadi itu langkah 2? Di daerah himpunan penyelesaian atau daerah yang warna biru, cari titik yang kita mau bebas. Mau yang ini? Boleh. Dia ada di daerah arsiran kan? Atau mau yang ini, Bu, saya? Boleh, silahkan. Gitu. Misalkan Ibu mau ambilnya yang 2,0 aja lah. Ya. 2,0. Berarti ambil titiknya siapa? 2,0. Ya. Kita substitusi ke persamaan kuadrat yang udah kita peroleh. Yang ini yang terakhir. Itu yang Y. Nah, tanda sama dengannya antepin dulu karena kita mau nyari perbandingannya. Gitu ya. 2X kuadrat tambah 2X min 4. Tapi tadi apa? X-nya 2, Y-nya 0. Nah, substitusi ya langsung sama kita. Y-nya berapa tadi teh? Ini Y-nya, ini X-nya ya. Ini 0, kita bandingin dengan 2 dikali X kuadrat. 2 kuadrat berapa? 4 ditambah 2 dikali 2. Nah, kurangi 4 ya, gitu ya. Nah, yaudah ini kayaknya ketebak deh. 2 kali 4, 8. Tambah 2 kali 2, 4, min 4. Kan ini habis ya. Berarti kita punya apa? 0, kita bandingin sama 8. Kira-kira lebih besar yang mana? Yang ini kan? Nah, kayak gitu. Ternyata setelah disubstitusi, tandanya lebih kecil. Gitu loh. Maka, di sini kita simpulkan. Maka pertidaksamaannya itu adalah kalian tulis yang ini dulu gitu. Tapi tandanya berubah, bukan sama dengan, tapi tandanya jadi apa? Lebih kecil gitu ya. Jadi Y lebih kecil dari 2X kuadrat ditambah 2X kurang 4. Tapi karena di gambar dia nggak putus-putus nih, berarti pakai tanda apa? Sama dengan, kayak gitu ya. Itu cara menentukan pertidaksamaan kuadrat dari sebuah DHP. Jadi dari gambar kita bisa dapat pertidaksamaannya, gitu ya. Nah, untuk selanjutnya
Kalian coba ya, tentukan perkerjasaan di gambar ini. Ada nomor 1 sama nomor 2. Kalian kerjakan di buku matematika peminatan kalian, di buku catatan. Nanti dikumpulkan di meja ibu hari ini, gitu ya. Baik, hari ini kita cukupkan saja. Terima kasih atas kehadirannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.